menjadi 3, ya kan? Dalmas awal, Dalmas lanjut, selanjutnya PHH, ya. PHH. Kita ini kalau petugas yang melaksanakan pengendalian massa tanpa alat namanya adalah Dalmas awal. Nah, sesuai dengan situasinya. Dalmas awal adalah jika terjadi unjuk rasa yang skalanya masih hijau. Hijau itu apa? Hijau itu adalah keadaannya masih kondusif, aman. Ya, masih aman. Mereka menyampaikan dengan kondusif, ya kan? Tidak ada anarkis, ya kan? Bisa diatur. Itu adalah eskalasinya warna hijau, ya kan? Selanjutnya warna kuning. Eskalasi warna kuning jika terjadi aksi unjuk rasa yang sudah mulai anarkis. Yang bisa membahayakan petugas. Nah, sudah mulai bakar-bakar ban, sudah mulai lempar-lempar batu, itu adalah Dalmas lanjut. Nah, petugas juga harus menyesuaikan agar apa? Agar keamanan petugas juga terjamin dan massa tidak tambah anarkis dan bisa melokalisir lokasi. Nah, itu adalah Dalmas lanjut, ya kan? Dalmas lanjut itu adalah Dalmas petugas yang sudah memakai alat. Contohnya sudah pakai helm, sudah pakai tameng, sudah pakai pentungan dan pakai apar. Nah, apar badannya sudah pakai body protector. Itu Dalmas lanjut. Kalau situasi sudah tidak memungkinkan lagi eskalasi meningkat, dilanjutkan adalah PHH, ya kan? Pengendali huru hara atau polisi huru hara. Itu biasanya dilakukan oleh Brimob, ya kan? Dan TNI. Nah, ini kita sudah tidak di situ lagi. Dalmas awal, jika situasi sudah merah, tidak diperbolehkan di lokasi. Kita harus mundur, ya kan? Untuk menjaga keamanan kita. Harus lapis ganti namanya. Lapis ganti itulah pasukan yang lain yang sudah menggunakan Pelindung. Sudah menggunakan senjata pemukul mundur, bukan pelindung lagi. Mereka bisa sudah memakai water cannon, ya kan? Sudah memakai gas air mata. Nah, itu untuk memukul mundur agar massa tidak semakin beringas, massa tidak melakukan perusakan terhadap objek ataupun lokasi di mana aksi itu tersebut. Itulah pengenalan dengan Dalmas. Jadi rekan-rekan di sini jangan ragu-ragu. Kalau ada aksi, mindsetnya adalah mereka bukan musuh kita. Mereka melakukan aksi itu dilindungi oleh undang-undang dan boleh legal. Nah, bagaimana kita sebagai petugas keamanan Dalmas awal tidak boleh terpancing atau memprovokasi. Karena bagaimanapun juga aksi-aksi provokasi adalah nanti akan meningkatkan eskalasi. Awalnya mereka ingin aksi damai. Nah, karena rekan-rekan ini memprovokasi dengan sikap yang tidak sopan biasanya, ya, biasa dengan kekerasan, melontarkan kata-kata, akhirnya timbullah eskalasi meningkat. Awalnya tidak ribut, mereka jadi pengen ribut. Bentrokan. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan kita. Walaupun kita menang di lapangan, tapi secara media informasi kita kalah. Bagaimana dikatakan Dalmas awal itu berhasil? Dalmas awal dikatakan berhasil jika aksi tersebut tidak meningkat ke eskalasi level kuning atau tidak ada kerusuhan. Itu dinamakan kalian berhasil, ya kan? Kalau levelnya sudah naik dan terjadi keributan, berarti kalian tugasnya dirasa kurang berhasil, perlu dilakukan lapis ganti, ya. Makanya mindsetnya rekan-rekan ini jangan sampai memusuhi orang-orang yang melakukan aksi. Nah, mindset awalnya itu jangan pasang muka garang, jangan pasang muka berak, apalagi ngeluh, dongkol, ngeluh, udah capek tugas, tahu-tahu ada masa jam 1, jam 2, itu jangan, karena itu mindset kalian kalau sudah salah, nanti perilaku kalian, tindakan kalian juga salah. Nah, itu kan menimbulkan, memantik, memprovokasi orang-orang yang melakukan demonstran, melakukan aksinya. Nah, biasanya mereka seneng ini. Kalau bentrok, chaos, mereka seneng.
Senangnya kenapa? Akan diliput media. Nah, isu ini akan mencuat ke media. Biasanya kalau media sudah mencuat akan menimbulkan isu-isu yang tidak bagus, ya kan? Akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Nah, makanya dasarnya Dalmas awal adalah menjaga agar tidak eskalasi itu meningkat, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Dalmas awal ini adalah ikatan. Kalian tidak bisa berjalan atau melakukan aksi sendiri-sendiri. Makanya Dalmas itu ada ikatannya. Minimal ikatan peleton. Ya, rekan-rekan di sini kalau ada aksi jangan sendiri, wajib ikatan peleton. Ya kan? Satu peleton biasanya 30 orang. Nah, 30 orang itu apa tugasnya? Begitu kan? Kalau ada 25 orang, jangan semuanya main, ya kan? Ilmu-ilmu Dalmas ini, ya kan? Jangan semuanya main, ya kan? Ibarat kata rekan-rekan ada 25 orang. Yang main adalah 20 orang. Yang 5 orang yang mengatur danru, ya kan? Mengatur situasi. Kedua adalah caraka. Caraka itu apa? Menyampaikan pesan. Kalau ada yang mediasi, gitu. Biasanya caraka, ya kan? Menyampaikan maunya demonstran itu apa sih? Sampaikan kepada pihak yang dituntut atau pihak yang dilakukan aksinya, tuntutnya apa. Nah, ketiga adalah bagian dokumentasi, video, buat bukti. Kadang-kadang ada isu-isu nanti yang memojokkan, menyudutkan anggota. Kita butuh dokumentasi juga. Nah, keempat adalah negosiator. Jadi harus ada negosiatornya, rekan-rekan ini, ya kan? Nggak hanya berdiri seperti patung tembok, bukan. Harus ada negosiasi. Mereka ada korlapnya, rekan-rekan juga ada negosiatornya. Contohnya nanti aksi-aksi nanti ditempatkan di sana, titiknya mana, aksinya sampai jam berapa, apa tuntutannya, itu negosiator tuh. Nah, nanti bisa nggak difasilitasi ke dalam, ya gitu, perwakilan, melakukan penyampaian pendapat, berarti yang di luar juga menyampaikan aspirasi, nanti ada perwakilan biasanya ke dalam, menyampaikan, memberikan surat, itu surat kepada manajemen atau kepada yang dituntut, objeknya apa, begitu, tuntutannya apa, itu namanya negosiator. Terakhir adalah peralatan, penting, peralatan. Nah, masalahnya adalah jika rekan-rekan terbatas, ya kan, jumlahnya terbatas, tidak ada peleton Dalmas lanjut, Dalmas awal harus secepatnya bisa menjadi Dalmas lanjut, gitu. Gimana caranya? Gimana caranya adalah harus ada orang, harus ada pasukan yang bisa menyiapkan pasukan Dalmas awal ini bisa menjadi Dalmas lanjut. Dengan apa? Dengan memberikan peralatan. Kalau rekan-rekan Dalmas awal tahu-tahu eskalasi meningkat, kalian bubar untuk mengambil barang, itu situasi pasti tidak kondusif, ya. Dan itu bisa membahayakan, massa bisa masuk merangsek ke dalam. Makanya perlu ada 2 pasukan di sini. Gimana caranya? Nanti kita ajarkan.